Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu jalla thana'uhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين, adariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada Ahad kedua ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabat, kepada umatnya yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik. Ikhwan wal akhwat fillah, melanjutkan pembahasan buku Kaidah Islam dan Tauhid. Pagi hari ini kita masuk di kaidah yang ke-26. Kaidah ke-26 halaman 94. Silakan dibuka bukunya. Ya. Jadi buku ini merupakan intisari, ringkasan dari kitab-kitab akidah yang berbicara tentang Islam dan Tauhid. Saya sudah menyusun ada 7 jilid buku yang merupakan ringkasan akidah. Karena tidak semua orang bisa mengakses langsung ke kitab-kitab ulama, dan orang yang mengakses pun butuh waktu yang lama. Buku-buku akidah itu banyak, berjilid-jilid, dalam rangka memudahkan kaum muslimin. Saya buatkan intisarinya. Jadi antum nanti tinggal baca, tinggal mengkaji. Yang baca saya, yang begadang saya, yang nulis saya. Antum tinggal baca. Kalau enggak baca, kebangetan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang maju, harus rajin baca. Dalam perkara duniawi saja, Pak, orang-orang yang sukses dalam dunia itu pasti punya minat baca. Jadi harus bisa baca. Antum jangan kira orang-orang yang kaya dalam duniawi mereka nggak rajin baca, mereka tuh suka baca rata-rata. Ya. Apalagi Islam, harusnya kita rajin baca, karena ayat yang pertama turun mengajak kita untuk baca. Iqra. Satu pekan minimal 1 jilid buku. 1 jilid. Mencetak murid yang suka baca lebih baik daripada menghasilkan murid yang selesai belajar, selesai. Nah, ini pendidikan karakter nabawiyah, Masya Allah. Jadi kalau bisa adik-adik ini suka baca. Harus suka baca. Karena sekarang ini eranya era yang melalaikan. Ya. Ada handphone, ada game, ada media sosial, itu melalaikan. Maka baca. Dan yang paling wajib untuk dibaca adalah Al-Quran dan hadis. Baca. Nah, ini intisarinya, Pak. Intisarinya terkait Islam dan Tauhid. Ada juga terkait manhaj.
terkait iman. Ya, insya Allah nanti kita estafetkan kajian itu. Kaidah ke-26 halaman 94, asyirku akbar wa asghar. Syirik itu ada dua macam, besar dan kecil. Jadi syirik itu ada besar dan kecil. Dari mana pembagian ini? Dari menelaah, mengkaji, mendalami nas Al-Quran dan Sunnah. Karena ada ayat hadis berbicara tentang syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan amalan secara keseluruhan. Ada juga syirik yang tidak sampai kepada itu. Seperti riya. Orang yang beramal karena riya. Maka Nabi SAW menyampaikan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-khafi atau asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang tersembunyi, syirik kecil. Fasu'ila anhu, Nabi ditanya apa itu? Ar-riya, riya. Jadi pembagian syirik menjadi besar dan kecil itu bukan ngarang. Ini hasil dari telaah nas Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan ini bukan perkara baru. Bahkan Rasulullah tadi sudah membaginya. Ada syirik kecil, berarti ada syirik besar. Ya. Ini penting ikhwan, menempatkan nas sesuai pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Dia mengampuni dosa lainnya yang berada di bawahnya bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Yang menyatakan tidak mengampuni siapa? Allah sendiri. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah, dia menyembah matahari, bulan, bintang, para nabi, rasul, malaikat, pohon, gunung, menjadikan Tuhan selain Allah, yang menyembah Firaun, Namrud. Allah ampuni apa tidak? Tidak. Yang menyatakan bukan kita, yang menyatakan adalah Allah sendiri yang menciptakan kita. Karena sebagian orang mengatakan sudah nggak usah jadi hakim bagi orang lain, urusi diri sendiri. Ucapan itu dalam perkara-perkara khilafiyah, dalam perkara ijtihadiyah kita terima. Yang satu ba'da sami Allahu liman hamidah bersedekap. Ada yang bersedekap sami Allahu liman hamidah. Ada juga yang irsal, ya, tidak bersedekap. Nah, ini khilafiyah yang masyhur di kalangan ahli ilmu. Mereka punya dalil-dalil argumen yang kuat pada masing-masing pendapat. Nah, kalau yang begini betul. Ya. La inkara fil masail al-ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari dalam perkara ijtihadiyah, yakni pengingkaran yang keras sehingga saling sikut-sikutan, memfasik-fasikkan, membid'ah-bid'ahkan, atau bahkan takfir, itu enggak boleh. Ada yang turun sujud menggunakan lutut dulu, ada yang turun sujud menggunakan tangan dulu. Antum yang mana, Dedek? Kalau antum sujudnya kepala dulu itu enggak ada mazhabnya. Plok. Oh, itu enggak ada mazhabnya. Jangan bikin mazhab sendiri ya. Kalau perkara-perkara yang seperti itu, kita hatinya harus lapang. Ya, hatinya harus lapang. Karena memang itu sebuah keniscayaan dalam hidup. Dan itu sudah ada sejak zaman bahla, sejak ulama-ulama madzhab.
nggak bisa hilang, ya, nggak bisa hilang. Jelas ini ada deh. Tapi kalau dalam masalah prinsip akidah seperti tauhid ini, kalau Anda tidak menyembah Allah, ya sudah pasti Allah tidak ampuni dosanya. Itu nggak menerima celah, ya, tidak menerima celah. Jadi kalau ada orang yang mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah dewa dan dewi, mereka sudah pasti Allah tidak ampuni dosanya. Karena Allah yang menyatakan sendiri, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni apa yang di bawah itu kembali kepada syirik. Dzalika yakni syirik itu. Emang ada dosa yang di bawah syirik? Naam. Ada dosa pembunuhan. Ya, kemarin rame itu di mana, di Pitara atau mana, kasus mutilasi. Ya, dengar nggak tuh? Ada, memang lebih baik nggak dengar sih. Tapi ada pembunuhan. Nah, ada juga apalagi pembegalan, pencurian, ya, perampasan. Nah, itu bisa diampuni nggak, Dede? Orang yang mati overdosis mengkonsumsi narkoba, ya, lagi sakau, tahu sakau? Tahu sakau nggak? Nggak tahu, Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ustadz tahu doang, nggak tahu gimana sakau itu. Jadi orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa itu, wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah akan mengampuninya. Berarti Ustadz nggak apa-apa dong kita mencuri, berarti nggak apa-apa dong kita membunuh, berarti kita nggak apa-apa dong ya melakukan kejahatan. No, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ada yang Allah masukkan ke dalam neraka, meskipun tidak kekal selama-lamanya. Ya, dalam hadis Bukhari, Nabi menyampaikan, sayakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka seorang yang dalam hatinya ada sekecil biji dzarrah berupa keimanan. Yang beriman pada masa Nabi Musa akan dikeluarkan dari neraka. Yang beriman pada masa Nabi Isa, ya, tidak mempertuhankan Nabi Isa, betul-betul mengikuti ajaran Nabi Isa, Hawariyun, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan dosa akan dikeluarkan dari api neraka. Tapi lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, asalkan punya pokok keimanan. Ustaz, kalau begitu nggak apa-apa kita masuk neraka sebentar. Nanti toh masuk surga. Di dunia yang penting ya kita seenak sendiri. Oh, nggak bisa. Jangan. Karena Nabi SAW menggambarkan bagaimana azab neraka, ya, seringan-ringannya azab neraka ketika diletakkan di kakinya bara api, otaknya itu berapa derajat Celcius? Mateng, kosong. Ya, kita kena lilin aja panas. Kalau cuma diginiin nggak panas ya Pak ya? Lilin diginiin nggak panas. Tapi kalau begini panas. Kita buat bara api unggun dengan kayu, bakar. Panas nggak itu? Panas. Ya. Kita ambil besi, kita panaskan di api, tempelkan, panas. Makan gorengan aja baru matang apa? Panasan ya. Itu baru panas dunia. Apalagi apinya Allah di akhirat. Dalam hadis disebutkan, api yang paling panas di dunia di neraka itu 70 kali lipat. Ya. Dan Allah akan tebalkan penghuni neraka itu, ya,
Jadi penghuni neraka nanti akan Allah jadikan gede-gede. Dalam hadis, satu giginya itu sebesar gunung Uhud. Ya. Satu tempatnya, satu maq'ad bagi ahli nar itu antara Mekah dan Madinah. Gede-gede orangnya di neraka itu. Ya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit itu sudah matang, kami ganti kulit itu dengan kulit yang lain agar bisa merasakan azab. Kulitnya gede-gede, Pak, penghuni neraka. Karena yang merasakan perih, yang merasakan pedih itu apa? Kulit. Kalau organ dalam kita sakit, kita rasa aduh lemah. Ya. Antum kalau makan pedas lambungnya sakit, gimana? Aduh lemah aja. Tapi nggak pedes. Kalau kulit kena luka apa? Perih. Jadi nanti kulitnya penghuni neraka itu Allah tebalkan. Allah tebalkan. Ya. Agar merasakan azab. Jadi jangan pernah terbetik dalam hati kita, nggak apa-apa kita masuk neraka dulu terus masuk surga, jangan. Ya, adik-adik jangan sampai punya harapan seperti itu. Justru kalau bisa kita langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kesimpulan demikian, bahwa pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'adzabah, kalau Allah berkehendak Allah mengadabnya, wa insya'a ghafaralah, kalau Allah berkehendak Allah mengampuninya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ketika seorang pendosa dibawa di hadapan Allah Azza wa Jalla, laisa bainahu wa bainallah turjuman, tidak ada penerjemah antara Allah dengan makhluknya ini, dengan hambanya ini. Maka Allah bertanya, apakah engkau tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba hada? Kamu tahu dosa ini? Hamba itu berkata, iya. Apakah engkau tahu dosa ini? Tahu, semuanya tahu dia. Maka Allah berfirman, aku telah menutupnya di dunia, aku ampuni saat ini. Ya, Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya. Aku tutup dosa itu di dunia, ya, dan di akhirat aku ampuni. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep ini ditolak oleh Wasil bin Atha, seorang gembong Mu'tazilah, ketika berguru kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berdakwah di Basrah, salah satu muridnya pinter, namanya Wasil bin Atha. Ya, dia nggak terima konsep itu. Ya. Karena kalau Allah mengampuni, berarti Allah menyelisihi janji. Nah, akhirnya dia nggak mau duduk lagi di majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. In azal. Dari saat itulah disebut Mu'tazilah. Di dalam Al-Quran atau hadis ada janji, ada ancaman. Janji bahasa Arabnya wa'dun. Ancaman wa'idun. Janji itu wa'dun, mi'ad sama aja. Mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Karena kalau menyelisihi janji berarti apa? Ingkar. Khianat. Allah tidak mungkin. Makanya semua janji Allah pasti Allah penuhi. Pasti Allah penuhi. Ya, ini pasti. Jelas? Ini nggak ada masalah. Pertanyaannya, ancaman dari Allah, apakah pasti Allah penuhi? Aku beleper ini. Ancaman Allah, apakah pasti Allah penuhi? Kata Wasil bin Atha, pasti katanya. Karena kalau Allah mengancam, sudah pasti Allah mewujudkan ancamannya. Siapa yang membunuh akan Allah masukkan ke jahanam, pasti Allah masukkan ke jahanam.
siapa yang berzina akan diadab di sebuah tanur dalam hadis. Pasti dia seperti itu. Ya. Jelas ini? Maka dia lupa bahwa ancaman itu lawannya adalah ada dua kemungkinan. Bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Karena Allah bisa mengampuni. Karena Allah mengampuni. Ya. Kalau terwujud injaz, anjaza. Wasil bin Atta, dia punya ancaman pasti diwujudkan. Nggak ada yang lain. Dari situ pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Lalu dia pun membawa tambahan pendapat. Ya. Nah, kalau masuk neraka nanti bisa nggak masuk surga? Kata dia, kalau sudah masuk neraka, dimasukkan ke surga, berarti Allah mengingkari ancaman itu. Berarti cuma nakut-nakutin doang, dan Allah tidak mungkin, kata dia. Akhirnya punya kesimpulan, pasti kekal di dalam neraka. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Persis kayak pendapatnya Khawarij. Padahal Allah bisa mengampuni. Dalilnya banyak. Ya. Nah ini. Jadi dalilnya berapa? Banyak. Seperti hadis pembunuh 99 kemudian menjadi 100. Allah ampuni tidak? Ampuni. Allah ampuni. Pezina yang memberi minum seekor anjing, Allah ampuni karena rahmat kasih sayang. Di hadis yang lain Nabi sampaikan, Allah ampuni dosa seorang hamba yang berdosa. Sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, Nabi sampaikan, wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina, meskipun dia pernah mencuri. Nah itu, jadi ampunan Allah itu luas. Jadi mereka hulu berlebihan dalam ancaman, persis dengan Khawarij. Jelas ini ada dek? Lalu muncul lagi kelompok yang lain. Mereka hulu dalam hal janji, udah condongnya ke ampunan terus. Akhirnya muncul kelompok murji'ah. Nah, iman itu tetap meskipun melakukan dosa, nggak berkurang. Endingnya masuk surga. Nah itu akhirnya menafikan amal, ya, menghilangkan pentingnya amal. Itu juga keliru. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menyampaikan bahwa orang itu beriman, ya, dengan pokok keimanannya. Ini udah belum? Sudah? Baik. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah membagi atau mengklasifikasi iman. Kelihatan nggak nih? Iman itu ada pokok iman. Yang kedua, iman yang wajib. Yang ketiga, iman mustahab. Ada sini. Baik. Yang pertama apa namanya, ikhwan? Pokok iman. Aslul iman. Ini yang disebut aslul iman. Nah, gitu. Yang kedua, iman yang wajib. Itu saya jelek, cepat aja ya. Al-iman al-wajib. Yang ketiga, iman mustahab. Al-iman
al-mustahab. Jadi iman itu ini, Pak. Yang pertama pokok iman. Pokok iman itu tauhid tadi. Tauhid, rukun iman. Rukun Islam. Iman kepada Allah dan sebagainya. Itu pokok keimanan. Iman yang wajib, ya, mengerjakan kewajiban. Seperti kewajiban ibadah, puasa, zakat, haji, sholat, sebagainya. Iman yang mustahab mengerjakan perkara-perkara yang dianjurkan. Puasa Senin, Kamis, tahiyatul masjid, qobliyah, dia. Ini sunnah ini. Sunnah. Ya. Kecepatan enggak? Adik-adik, ini penting banget, yakin. Oke. Kalau ada orang yang tidak melakukan yang sunnah-sunnah, keluar dari Islam enggak? Enggak, jelas. Ijma. Ada orang enggak sholat qobliyah ba'diyah, muslim jelas. Berikutnya, iman yang wajib. Orang yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban atau menerjang keharaman karena meninggalkan larangan itu hukumnya wajib. Gimana itu? Dosa. Puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, dia masih muslim. Untuk sholat, kalau bolong-bolong masih muslim. Tapi kalau nggak sholat sama sekali, nah ini khilaf di kalangan ahli ilmu, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad berpendapat, orang yang tidak sholat sama sekali, nol, bahkan sholat id aja nggak sholat, maka bukan muslim. Sebagian yang lain dia masih muslim dengan dosa yang besar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka Saqar? Mereka berkata, kami dulu tidak sholat. Jadi kurang lebih masih muslim. Tapi meninggalkan pokok iman, aslul iman, maka ini menjadi kafir. Mengingkari rukun Islam, mengingkari tauhid, mengingkari Muhammadur Rasulullah, karena dia punya nabi terakhir namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini konsekuensinya kafir. Jelas ini? Karena dia mengingkari pokok keimanan. Orang itu dia beriman dengan imannya, pokok imannya, fasik dengan kefasikannya. Orang tetap dia punya pokok iman, Pak. Meskipun dia mencuri. Namanya aja pencuri begal, begitu ketangkap namanya Muhammad Aziz. Namanya bagus banget. Ya. Ini orangnya aja yang jelek. Namanya bagus. Begitu dicek SD-nya pondok pesantren. SMP-nya pondok pesantren. SMA-nya tahfiz Quran 30 juz. Tapi begal kan kita nggak tahu. Tapi dia punya pokok keimanan. Ini masalah yang vital ini. Maka dia beriman dengan keimanannya, pokok keimanannya, fasik dengan perbuatan fasiknya karena meninggalkan iman yang wajib. Dia masih melakukan dosa-dosa besar. Ini yang tidak dipahami oleh Wasil bin Atha. Ya. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan besar dan kecil itu. Bagi mereka iman itu satu kesatuan, enggak bercabang, tidak sebuah iman yang bertingkat-tingkat. Kan orang itu semakin dia menempuh semuanya ini, semakin besar imannya. Pokok keimanan jelas. Setelah itu kita melakukan iman yang wajib, bulan Ramadan puasa. Ya. Punya harta sebesar haul, zakat. Punya rezeki untuk berangkat haji. Melakukan iman yang wajib, meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian iman mustahab ditambah lagi dengan yang sunnah. Puasanya Senin Kamis, salatnya qobliyah, itu imannya naik, Pak. Ya, imannya naik. Makanya kalau kita pengen terjaga, ya memang harus melawan hawa nafsu dulu. Jadikan itu sebagai habit, kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti jadi kebutuhan. Ya, seperti itu.
Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya. Bagi mereka iman itu cukup pokok iman aja. Yang penting Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Rasulullah. Kamu mengimani rukun iman, rukun Islam? Iya, sudah cukup. Ya, meskipun dia mencuri, meskipun dia melakukan dosa-dosa itu, ya, tidak ada bedanya dengan orang yang meninggalkan dosa itu. Itu murji'ah. Maka tentu berbeda antara imannya Abu Bakar dengan imannya kita. Berbeda dengan imannya Rasulullah dengan imannya kita, jauh berbeda. Rasulullah orang yang paling bertakwa. Fa inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling takwa kepada Allah dari kalian yang paling takut kepada Allah. Jadi iman itu bertingkat. Iman orang berbeda. Orang kita aja ngerasain kok lagi semangat ibadah, semangat. Ya, tarawih, gaspol. Ya, malahan nyari imam yang lama. Imamnya lama. Oke, berangkat. Ada kalanya milih-milih imamnya siapa ini ya? Ya, imamnya ini lama nih. Kan semangat kita kan kadang-kadang gitu. Lagi semangat sedekah gitu. Duitnya sama. Sedekahnya senang. Tapi kadang-kadang duit yang sama, uang yang sama, enggak. Jangan nanti itu kan beda, Pak. Ya, bayangkan Rasulullah SAW tidak diminta kecuali beliau memberi. Beliau pernah suatu ketika sholat, ba'da sholat, beliau tidak zikir langsung pergi. Salam, beliau pergi. Mungkin para sahabat kaget ya, kok nggak biasanya. Maka Nabi menyampaikan, ya, saya teringat dengan dinar atau dirham yang belum saya bagikan. Jadi kepikiran karena belum sedekah. Kalau kita kepikiran kalau mau, subhanallah, beda ya. Luar biasa, jadi memang beda Pak. Ya. Takwanya beda, jadi iman itu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal. Hanyalah orang-orang beriman apabila dibacakan ayat-ayatnya, ya, maka hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayatnya, ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayatnya, maka bertambah karena ketika bertambah, ya bisa berkurang. Murji'ah enggak. Pokoknya iman itu ya udah pokok iman saja. Yang ini enggak harus. Makanya kata mereka enggak harus beramal. Enggak harus apa? Beramal katanya. Nah, ini kan amal ini. Ini qaul. Ini amal. Maka Ahlussunnah berkata, iman itu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Karena qaul itu ucapan hati, ucapan lisan. Ucapan hati itu dengan membenarkan dalam hati syahadat. Amal, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati. Ya, sabar, tawakal. Amalan lisan, zikir, baca Quran. Amalan anggota badan, sholat, haji. Bagi murji'ah nggak ada. Makanya orang-orang liberal condongnya murji'ah. Orang-orang khawarij kebalikan, Pak. Iman itu kesatuan. Ente nggak ngerjain yang wajib, menerjang yang haram, kafir. Itu keras di situ. Ya. Gitu. Kalau secara mending mana Pak? Sama-sama gulu ya, sama-sama berlebihan. Yang satu gampang mengkafirkan, yang satu meremehkan. Maka Ahlussunnah pertengahan. Jangan gampang mengkafirkan, jangan juga meremehkan amal. Gitu Pak. Nah, syirik itu pun konsep besar dan kecilin bukan dalam rangka meremehkan, sekali lagi. Ya, bukan dalam rangka meremehkan. Ya, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mengakui ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Ada yang bertanya? Akhwat, ada yang mau bertanya? Oh, enggak ya? Oke, itu syirik besar. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, itu syirik
kecil. Maka ada perbedaan. Sekali lagi perbedaan ini bukan dalam rangka meremehkan, tapi dalam rangka menjelaskan. Ini loh bedanya. Bukan dalam rangka meremehkan, tapi dalam rangka menjelaskan. Perbedaan syirik besar dan kecil. Yang pertama, Pak. Coba Dek, baca Dek. Yang pertama, siapa yang mau baca? Antum, yang badannya gede. Nah, itu. Orang yang mati dalam keadaan Al-Quran dan hadis. Sedangkan orang yang mati dengan melakukan syirik kecil di bawah kehendak Allah sebagaimana dosa yang lain. jadi orang yang melakukan syirik besar tidak diampuni. Orang yang melakukan syirik kecil, riya dan sebagainya, maka dia di bawah kehendak Allah sebagaimana dosa-dosa yang lain. Yang kedua, Dek. Orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik besar kekal di neraka. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil tidak kekal dalam neraka. Nah, ini masalah kekal tidak kekal. Orang yang melakukan syirik besar, mati belum bertobat dengannya, ya, maka dia kekal di dalam neraka. Ada orang Kristen mati, maka kekal di dalam neraka. Fir'aun kekal di dalam neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, yang mati, perhatikan. Kalau yang belum mati, ada non-muslim. Hari Ahad perginya ke gereja. Boleh nggak kita katakan dia si A ini penghuni neraka? Ya, jangan. Karena bisa jadi dia nanti masuk. Masih ada kemungkinan nggak? Masih terbuka. Selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Ya, selama matahari belum terbit dari arah barat, makanya kita tidak boleh menghukumi orang. Ada loh Pak. Subhanallah, saya mungkin pernah cerita di sini. Waktu masa-masa Covid, ada orang Bali Hindu, dokter baik, ya ringan tangan menolong pasien, hitung-hitungan. Begitu dia nanganin pasien-pasien Covid, dia pun kena. Kan udah sepuh, akhirnya diisolasi, kritis, masuk ICU. Teman-temannya dokter yang muslim menawarkan Islam. Bayangkan udah sakit begitu, untung masih ada kesadaran, ya, diajak masuk Islam. Lalu dia mau diajarkan membaca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, dan dia bersyahadat. Masuk Islam. Setelah itu kritis, meninggal. Bayangkan Pak, belum pernah sholat. Ya. Orang seperti ini muslim. Ya. Jadi jangan kita memvonis orang yang masih hidup. Si A, si B, si C, jangan. Tapi kalau kita mengatakan secara umum, orang non-muslim yang mati dalam keadaan belum muslim, maka dia masuk neraka, itu boleh. Tapi kalau si A, misalkan Bu Kristin misalnya, namanya Kristen, lakinya Kristian misalkan. Oh, Bapak Kristian ini masuk neraka, kekal selama-lamanya Anda. Itu jangan. Bisa jadi dia nanti dapat hidayah taufik. Ya. Ya. Itu berlaku juga sebaliknya, misalkan Bapak A ini dijamin sebenarnya. Sama. Ya, muslim. Ya. Kita tidak boleh menjamin si A ini pasti masuk surga. Harus ada kaitannya, insya Allah, atau ya, kalau dia wafat dalam keadaan Islam, ya boleh. Jadi Ustadz Fulan itu ahli surga, insya itu baru boleh, karena insya Allah sesuai kehendak Allah. Kita nggak tahu Pak. Ya, ada orang yang naudzubillah di akhir hidupnya malah murtad. Ya, ada seorang disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi, ada seorang muadzin di abad-abad keempat atau kelima itu. Muadzin, Pak. Bayangkan. Suatu ketika dia adzan di atas menara, melihat di bawahnya ada seorang wanita. Dan dia kepincut, suka dengan wanita itu, nggak bisa menahan hawa nafsunya, dia menemui keluarga wanita itu. Akhirnya mereka mensyaratkan, kamu masih muslim, kamu harus keluar dari agama Islam. Akhirnya dia keluar menjadi Nasoro, menikah dengan wanita itu, ya, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Muadzin. Bayangkan yang mengumandangkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bahaya Pak, fitnah. Ya, seperti itu. Banyak-banyak mohon hidayah, taufik kepada Allah SWT. Ya, jangan kita pede dengan fitnah. Oh, saya pasti kuat, saya enggak. Ya, kadang-kadang orang enggak kuat dengan fitnah duniawi, kadang-kadang perempuan, kadang-kadang jabatan, kadang-kadang macam-macam. Gitu ya. Tapi kalau dia sudah wafat, muslim, nah itu ada si fulan meninggal dalam keadaan Islam, Masya Allah, maka kita katakan insya Allah dia ahli al-jannah. Ya. Apakah pasti dia masuk surga? Ya. Tapi apakah masuk neraka dulu? Wallahu a'lam. Jawabannya begitu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, baca deh. Terlelap. Nomor 3, baca. Baik, syirik besar itu mendelete semua yang dilakukan. Ya. Jadi itu virus ya, yang paling jahat. Ibarat bangunan itu roboh, habis, rata. Tapi kalau riya itu enggak. Ya, dia hanya membatalkan amalan yang disertai dengan riya itu saja. Kemarin sholat enggak riya, ikhlas, diterima oleh Allah. Begitu dia jadi imam, di belakangnya ada calon mertua. Biasanya baca itu kulhu kalau jadi imam. Begitu ada calon mertua bacanya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Dalam hatinya dia riya agar dianggap calon menantu yang soleh. Misal. Ya. Nah, itu bahaya Pak, riya. Salat itu yang dia riya dengannya, dia tidak lawan dan dia ikuti riya itu, maka Allah tidak menerima amalan itu, 0. Ya. Apakah menggugurkan kewajiban? Nah, karena dia sudah sholat. Dia telah menyempurnakan rukun dan syaratnya. Dia telah berwudu, dia telah membaca Al-Fatihah, semuanya. Dia gugur kewajibannya, tetapi pahalanya 0. Yang kemarin masih ada. Nah, itu bisa dipahami ya, kalau riya itu merusak amalan yang itu aja. Anda bersedekah sama. Ya, Anda bersedekah sama. Kemarin nggak pernah riya. Ya, begitu suatu ketika sedekah ingin dipuji. Jadi karena manusia, ini bahaya. Makanya riya itu tipis. Ya, tipis. Yang repot adalah ketika kita menjadi pekerja sosial ya, karena harus melaporkan dan sebagainya. Ya, itu harus jaga hati. Ya, karena kegiatan-kegiatan kan diupload. Karena ada kebutuhan. Ya, bermedia sosial saat ini, misalkan bikin masjid. Ya, alhamdulillah kita mau melakukan ini. Itu harus jaga hati. Ya, dakwah sama, mengajar harus jaga hati. Ya, harus jaga hati. Menuntut ilmu, adik-adik menuntut ilmu. Ya, jangan karena duniawi. Hijrah itu bukan karena wanita yang akan dia nikahi atau karena harta yang dicari, jangan. Karena Allah. Ya. Karena Allah. Semuanya karena lillah, itulah ikhlas. Lanjut. 4. Dek. Nah, ada orang riya, dia masih muslim, jangan disebut ente kafir, jangan. Susah kalau begitu, berat sekali. Ya, kalau semua orang yang melakukan riya itu keluar dari Islam, sangat-sangat berat sekali. Ya, bahkan Nabi gambarkan riya itu seperti akhfa min dabibin, lebih samar daripada dabib. Dabib itu 2 makna, Pak. Bisa jalannya semut atau suaranya. Jalannya, jadi jalannya maksudnya karena orang jalan itu kan ada suaranya. Atau cara jalannya semut. Ya. Di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Wah, itu yang kelihatan riya. Ya, makanya berat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'alatu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku obati daripada niatku. Karena hati itu yataqallab, hati itu berubah. Baca, akhi, temannya. 6. Baik, syirik besar itu terjadi dalam pokok akidah. Dalam pokok akidah tadi menyembah selain Allah,
mempertuhankan selain Allah, itu pokok-pokok akidah. Tapi kalau syirik kecil banyakkan dalam wasilah. Maksudnya gimana? Seorang punya jimat. Dia yakini jimat ini bisa memberi. Dia yakini, keris ini, batu merah delima ini, dia bisa melindungi diri saya. Misalkan ada orang begitu punya keyakinan, kalau keris ini pelindungku. Keris ini bisa memberi kekayaan. Dia bekerja dengan sendirinya. Ada keyakinan, ya, dinamisme di situ. Animisme atau memiliki kekuatan. Maka itulah syirik besar. Karena dia makhluk ini yang bekerja. Padahal itu kekhususan Allah. Tapi ada orang yang punya jimat, dia mengatakan, enggak, yang memberi itu Allah. Semua kekayaan ini Allah yang memberi. Cuman ini apa? Wasilah. Ini sebab saja. Ya. Maka itu syirik kecil. Tipis enggak bedanya? Makanya jangan main-main jimat. Jimat itu barang siji di rumah. Ya. Makanya udah jangan main-main begituan. Ya. Yang lucu katanya ada jimat pemberi kekayaan. Ya, pemberi tapi dia jual mahar 500.000. Berarti yang jual jimat butuh duit. Tapi ada yang beli. Berarti yang bodoh siapa? Lah, besinya besi karatan. Ya. Mau dibeli, Pak. Wah, ini punya. Itu kan dibodoh-bodohi, Pak. Ya. Dan jimat itu medianya apa aja? Mau besi, mau keris, mau batu, mau bambu petuk katanya. Mau apapun itu, sendok. Jadi ceritakan ada orang pergi ke dukun, itu bawa centong nasi. Nanti dianuin dukunnya biar laris dagangannya. Jadi kalau nyentong dan pengaruh ke yang makan sebagainya. Itu bisa jadi jimat centong. Jangan dikira loh. Jadi jimat itu keris doang itu enggak. Ya. Bahkan ada orang yang punya keris, dia enggak percaya ada jimat. Karena itu kan hanya benda saja. Seperti antum punya golok, antum punya pisau, antum punya kujang, ya. Karena senang seni. Ya. Tapi kalau akidahnya lemah jangan punya barang-barang yang seperti itu. Ya. Ada orang pegang batu akik, masya Allah ya. Ya. Kakak saya punya batu akik dulu ya waktu musim. Sekarang masih musim Pak batu akik ini. Ada daun kecil Pak terperangkap di batu. Daun dan itu asli kan? Karena mineral ya batu ada daun di situ. Daun kecil nggak tahu daun apa di batu itu bening. Itu kan unik sekali. Kalau itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, masya Allah, ini kuasa Allah bisa seperti ini, bening, jadi ada daun yang terperangkap. Lalu memuji Allah, itu malah bagus. Tapi kalau diyakini, ini yang apa? Ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Makanya disitulah pentingnya kita mengedukasi umat. Ya, di luar sana sedang berusaha untuk membuat nuklir, yang di sini masih main apa? Klinik. Ya gimana mau maju? Di sana mau bikin kereta cepat, di sana bikin pesawat tempur yang canggih, ya, tanpa suara, ya. Pesawat, ya, mobil atau motor. Ya, ada Pak di Cina Pak, motor terbang Pak. Jadi ngojek tapi apa pakai motor terbang sampai sana. Nah mungkin suatu saat kapan waktunya, ya kita nggak pakai motor lagi, ya pulang kampung naik apa? Mobil terbang. Kita nggak tahu Pak masa depan tuh. Ya. Nggak terbayangkan loh orang-orang 100 tahun yang lalu bisa video call dengan orang yang sedang haji umroh. Kakek saya haji umroh 4 bulan perjalanan. Sekarang cuma 8 jam sampai Jeddah. Waktunya beda jauh. Besi yang bertonton itu, barang bawaan jemaah haji yang bertonton itu bisa terbayangkan nggak itu orang zaman bahala? Zaman Fir'aun ngebayangin ada pesawat nggak? Fir'aun, sekaya-kayanya Fir'aun tetap panas. Ya panas tetap kepanasan Pak.
Antum ada AC. Jadi enak, ada handphone, ada. Ya. Jadi ya itu perkembangan zaman. Jadi ada yang maju ini masih bergumul dengan kesyirikan, khurafat ya. Yang keenam, terakhir deh, baca. Berlaku pada pelaku syirik. Berlaku pada pelaku syirik besar bagaimana? Berbagai Macam hukum tadi yang berbeda dengan pelaku syirik kecil, seperti hak jenazah, waris, wali nikah, sembelihan. dan itu perintah. 6. Itu tadi konsekuensi, kalau dia masih muslim, maka diurusi pemakamannya, dimandikan, dikafani, disalatkan, dan tapi kalau dia divonis keluar dari Islam, kan enggak. Ya, dikuburkan juga berbeda dengan pekuburan kaum muslimin. Ya. Ada orang dibaptis seminggu mati, belum sempat ganti KTP. KTP-nya masih muslim. Terus gimana dong pengurusannya? Ya kita nggak ngurusin. Nah, gitu. Sebaliknya, namanya nama Kristen. Seminggu yang lalu baru masuk, Islam lalu wafat. Ya kita urusi secara Islam karena dia ada hak di situ. Ya, meskipun namanya Kristen, baru mu'alaf kemarin wafat. Ya kita urusi dengan Islam. Kemudian juga waris, dalam hal waris Nabi sampaikan la yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Tidak saling mewarisi orang muslim dengan orang kafir dengan muslim. Kalau sang ayah non muslim, anaknya enggak punya hak terhadap waris. Dalam hukum agama, dalam hukum duniawi ya beda lagi. Ya. Seperti itu. Kemudian wali nikah, kalau sang ayah itu bukan muslim, ya nggak bisa jadi wali nikah. Ya langsung ke wali hakim, atau orang tuanya dulu muslim terus murtad, maka pamannya, adiknya, anaknya, seperti itu, kakaknya. Sembelihannya tidak sah kalau dia non muslim, kecuali ahli kitab, itu diberikan kekhususan berdasarkan ayat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Yang Nasrani dan Yahudi itu halal sembelihannya, Pak. Kalau disembelih, kalau disiksa ya bangkai. Ya. Tapi kalau benar-benar disembelih, dipotong lehernya, hewan itu kambing ya, dipotong lehernya, dan seperti penyembelihan Islam, tidak disebut nama selain Allah, tidak untuk Maryam atau Uzair, maka halal. Ya. Ini termasuk rahmat Allah, Pak. Kasih sayang Allah. Antum pergi ke Amerika, di situ banyak komunitas Yahudi misalkan, itu antum pergi ke Israel, makan daging kambing atau daging sapi, di situ ada stempel kohler ya. Kalau orang Yahudi itu ada, Pak. Kalau kita stempel halal MUI, kalau Yahudi itu ada. Namanya apa? Coba antum cari. Kohler atau apa namanya? Jadi sertifikasi halal ala Yahudi. Ya. Mereka punya lembaga itu, Pak. Coba cari namanya apa? Apa namanya? Kohler gitulah, Pak. Coba cari. Apa? Khoser, ya. Salah satu ajaran Yahudi itu nggak boleh makan ikan yang tidak bersisik, yang tidak ada sisiknya ya. Siri apa bukan siri apa? Sisiknya. Jadi kayak ikan lele belut itu mereka nggak makan. Ikan ya. Jadi harus ada itu. Orang Syiah itu nggak makan ikan lele. Mirip-mirip sama Yahudi. Belut itu orang Syiah nggak mau. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa jelas ini? Contoh syirik kecil, kalau syirik besar tadi jelas. Bersumpah atas nama selain Allah, memakai jimat dengan keyakinan Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Jimat hanya sebagai perantara saja. Namun jika meyakini jimat tersebut dapat memberi manfaat dan menolak mudarat dengan sendirinya, maka termasuk syirik besar. Ini karena kehendak Allah dan kehendakmu dan semesta. Ini syirik kecil. Demi Ka'bah bersumpah atas nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasul, nah itu nggak boleh, Pak. Harus hanya demi Allah saja. Itu kadang-kadang orang Muslim begitu tuh. Demi Allah, demi Rasul, demi Quran, demi apa? Demi Nabi, nggak boleh. Demi Ka'bah. Kalau dalam bentuk sumpah hanya demi Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil.
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.